Halo sahabatku nambang koin terbaru yang berbahagia. Sebelum admin akan memaparkan suatu penjelasan tentang mekanisme harga koin Pi, admin akan tampilkan video yang lagi beredar di negara Cina. Berikut ini sebuah cuplikan video yang beredar di sosial media seputar harga Pi yang masuk wallet Pi browser untuk para pilot KYC. Semoga dengan video tadi, dapat membakar semangat sahabatku untuk mendengarkan mekanisme penentuan harga koin Pi berikut ini. Admin berharap didengarkan dengan seksama dan jangan di-skip. Berikut ini mekanismenya. Konsensus atau pasaran. Berapa yang akan menentukan harga Pi? Ada lebih dari 10.000 mata uang kripto di dunia dan harga awal mereka, semuanya, bergantung pada pasar atau kekuatan pasokan dan permintaan. Tetapi harga awal Pi tidak tergantung pada supply dan demand. Sebaliknya, itu tergantung pada konsensus atau kesepakatan komunitas Pi Network. Inilah alasannya. Semua mata uang kripto kecuali Pi, peluncuran koin mereka dimulai terlebih dahulu sebelum mereka membangun komunitas mereka. Dalam kasus Pi, sebuah komunitas besar pertama kali dibangun sebelum koin Pi diluncurkan. Jika Anda mencetak miliaran koin tetapi Anda tidak memiliki komunitas untuk membeli atau menggunakannya, koin Anda tidak akan memiliki nilai. Jadi Anda perlu membuat kehebohan melalui iklan untuk menarik orang-orang membeli koin Anda. Bagian penting dari strategi Anda adalah menawarkan koin Anda dengan harga yang sangat murah. Ini disebut penawaran koin awal atau ICO. Semua mata uang kripto dimulai dengan ICO pada nilai hampir nol atau sangat rendah. Dan sementara permintaan bertambah, harga mereka bertambah sejak pasokan koin-koin ini sengaja dibuat terbatas. Dengan demikian, memang benar bahwa untuk semua mata uang kripto ini, pasarlah yang menentukan harga awal. Namun ketika menyangkut Pi, kasusnya berbeda karena ukuran dan demografi komunitasnya yang sudah dibangun sebelumnya. Ada lebih dari 30 juta anggota Pi Network saat ini dan diperkirakan akan segera berlipat ganda. Semua jenis orang sudah ada di komunitas ini seperti produsen, supplier, penjual, reseller, pemilik logistik, penyedia layanan, profesional, freelancer terampil, dan pembeli atau konsumen. Mereka semua melihat koin Pi sebagai sumber kekayaan. Mereka semua ingin menggunakan koin Pi untuk membeli barang-barang yang mereka impikan. Mereka sangat bersedia menawarkan layanan dan produk mereka satu sama lain dalam pertukaran koin Pi. Sebenarnya, sudah ada perusahaan besar yang mengiklankan produk mereka dan akan menerima Pi sebagai pembayaran. Seorang penjual, yang ingin koin Pi-nya meningkat karena dia tahu bahwa nilainya akan segera meningkat, bersemangat untuk menerima koin Pi sebagai pembayaran untuk produk atau layanannya. Tentu saja, dia juga menginginkan nilai awal yang lebih besar untuk koin Pi karena dia juga seorang pembeli atau konsumen. Seorang pembeli juga menginginkan harga awal yang lebih besar untuk Pi. Sehingga ia dapat membeli barang-barang yang ia inginkan dan sehingga ia juga dapat membuat bisnis dan tidak akan dikosongkan dengan Pi. Ini berarti bahwa, pada prinsipnya, semua orang di Pi Network adalah penjual, penyedia layanan ERS dan konsumen. Semua dari mereka memiliki minat yang besar pada Pi. Mereka semua ingin bertransaksi dengan satu sama lain menggunakan Pi. Oleh karena itu, satu-satunya hal tersisa yang perlu mereka lakukan adalah menyetujui harga awal Pi. Mereka bisa memilih $100, $314, atau $1.000. Tidak ada yang dapat mencegah mereka jika mereka mencapai konsensus. Oleh karena itu, Pi tidak perlu memiliki ICO. Tetapi seseorang harus mempertimbangkan juga harga awal Pi yang ideal. Karena jika terlalu rendah, ia tidak akan memulai ekonomi ekosistem globalnya dan proyek akan gagal. Jika terlalu tinggi, maka akan menjadi penghalang masuknya pendatang baru. Menurut pendapat saya, harga ideal Pi saat peluncuran adalah $100, $300. Di sini, pasar masih faktor harga awal ideal, tapi sekunder. Pada saat Pi mulai diperdagangkan atau digunakan dalam transaksi,
kekuatan pasokan dan permintaan berlaku. Pasar terbuka sekarang akan mempengaruhi pergerakan harganya yang berhasil. Tapi dijamin meningkat karena efek jaringannya. Pada peluncuran, P-Network akan menimbulkan dampak besar jika harga startnya tinggi karena orang luar akhirnya akan melihat kekayaan yang akan dinikmati oleh anggota P-Network. Karena koin P yang mereka tambang dengan sabar. Demikianlah mekanisme penentuan harga koin P yang sebenarnya. Sudah dipastikan koin P tidak perlu memiliki ICO dalam penentuan harga awal. Jadi untuk peluang harga koin P di kisaran $100 sampai $1000 akan menjadi kenyataan. Semoga proyek ini berjalan sesuai rencana dan sahabatku sukses bersama. Salam sukses sahabatku.